Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Selamat berjumpa pada video seri ke-1 Pelaku Ekonomi yang merupakan KD ketiga untuk kelas 10 SMA. Di mana pada video seri pertama ini kita akan membahas topik tentang circular flow diagram. Dibawakan oleh saya Walid Hamidi untuk Natagama Televisi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Pada video ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan macam-macam pelaku ekonomi. Yang kedua, menjelaskan peran dari masing-masing pelaku ekonomi tadi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi yang melibatkan 2 sektor ekonomi, 3 sektor ekonomi, dan 4 sektor ekonomi. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu Anda mampu mendefinisikan apa sih pelaku ekonomi itu. Nah, pelaku ekonomi itu merupakan individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jadi itu adalah definisi dari pelaku ekonomi. Mereka ini memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan atau berinteraksi dan saling melengkapi. Mereka ini memiliki peran masing-masing yang bisa berbeda perannya antar satu dan yang lainnya. Saling berhubungan dan atau berinteraksi dan saling melengkapi. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak. Ini adalah pelaku ekonomi. Pertama, rumah tangga konsumen atau biasa disebut juga sebagai rumah tangga. Kemudian rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian pemerintah, dan pelaku yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, pelaku ekonomi ini berinteraksi di tempat yang disebut pasar barang dan jasa serta pasar faktor produksi. Jadi ada 2 pasar ini, pasar barang dan jasa serta pasar faktor produksi. Nah, mereka menjalankan perannya masing-masing serta berusaha memaksimalkan keinginannya. Nah, bagaimana cara mereka nanti memaksimalkan keinginannya, itu nanti akan dibahas pada video seri kedua. Agar nanti Anda tidak terlewat, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke? Oke, selanjutnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa keempat pelaku tadi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, bertemu dalam satu pasar yang disebut sebagai pasar output dan pasar input. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu pasar output dan apa itu pasar input. Namun untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, maka di sini disederhanakan hanya ada pelaku yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Nah, kita lihat itu apa itu pasar output. Pasar output atau pasar barang dan jasa atau product market adalah pasar yang memperjualbelikan hasil produksi yang berupa barang atau jasa, di mana rumah tangga itu sebagai pembeli dan perusahaan sebagai penjual barang dan jasa berinteraksi. Nah, rumah tangga konsumen itu membeli barang dan jasa dari perusahaan dan menyerahkan uang sebagai pembayarannya. Uang tersebut nanti dapat perusahaan gunakan untuk membeli input di pasar faktor produksi. Cermati di sini ya, bahwa dalam pasar output, perusahaan itu bertindak sebagai produsen barang,
sementara rumah tangga itu bertindak sebagai konsumen barang dan jasa. Nah, kita masuk ke pasar input atau pasar faktor produksi. Adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi atau input dari produksi. Apa itu faktor produksi? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, di mana di sini dalam pasar input ini rumah tangga dan perusahaan itu berperan secara terbalik kalau dibandingkan dengan pasar barang. Nah, di pasar ini perusahaan sebagai pembeli sedangkan rumah tangga sebagai penjual faktor produksi. Jadi terbalik kan kalau dibanding dengan pasar barang. Pada pasar barang penjualnya itu adalah rumah tangga produsen atau perusahaan, pembelinya itu adalah rumah tangga konsumen. Nah, pada pasar input justru terbalik. Penjualnya rumah tangga konsumen, pembelinya adalah perusahaan. Nah, di sini uang itu berpindah dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, kita cermati dari dua definisi ini, ada arus. Ada perputaran yang disebut sebagai arus uang atau perputaran uang dan arus barang. Nah, di pasar output itu, arus uang itu mengalir dari rumah tangga. Ketika dia membeli barang, kemudian uang ini akan sampai ke produsen atau perusahaan. Nah, arus barang itu mengalir dari perusahaan kepada rumah tangga. Perusahaan jual, diterima oleh rumah tangga. Kemudian pada pasar input, arus uang ini justru terbalik. Uang itu mengalir dari perusahaan yang akan diterima oleh rumah tangga. Kemudian ada yang namanya arus faktor produksi. Akan mengalir keluar dari rumah tangga, karena yang menjual itu adalah rumah tangga, dan akan diterima oleh perusahaan. Oke? Sekali lagi, pahami betul konsep pasar output dan pasar input, di mana ada perbedaan peran produsen dan konsumen antara rumah tangga dan perusahaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu Anda mampu memahami peran masing-masing pelaku ekonomi. Kita awali terlebih dahulu dari peran rumah tangga konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen atau rumah tangga ini memiliki beberapa peran. Di antaranya yaitu 1. Sebagai konsumen barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Di mana faktor produksi itu, pertama, tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian berwirausaha. Nah, sekali lagi nih saya ingin tegaskan terkait dua pasar tadi yang dibahas dalam slide sebelumnya, yaitu pasar barang dan pasar faktor produksi. Dalam pasar barang, rumah tangga konsumen itu bertindak sebagai konsumen barang. Tetapi dalam pasar faktor produksi, rumah tangga konsumen itu bertindak sebagai penyedia atau penjual faktor produksi. Samkan betul ya konsep itu. Kemudian yang ketiga, memperoleh pendapatan dalam bentuk. Karena sudah menyediakan faktor produksi untuk proses produksi, maka konsumen ini akan memperoleh pendapatan, yaitu dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan laba. Di mana sewa ini merupakan balas jasa atas faktor produksi tanah atau lahan atau gedung. Kemudian upah ini balas jasa atas tenaga kerja. Bunga adalah balas jasa atas faktor produksi modal. Dan laba adalah balas jasa atas keahlian berwirausaha. Jadi, sekali lagi, karena sudah menyediakan faktor produksi, maka rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan yang bentuknya itu ada 4. Sewa, upah, bunga, dan laba. Sesuai dengan faktor produksinya. Faktor produksinya ada 4. Balas jasanya juga ada 4 bentuk. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan rumah tangga lain, yaitu rumah tangga pemerintah.
Rumah tangga konsumen ini membayar pajak dan menerima subsidi dari pemerintah. Selain ini masih banyak perannya ya, yang kalau saya cantumkan semua yang nggak cukup slide-nya. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana peran rumah tangga produsen. Ada beberapa peran dari rumah tangga produsen. Yang pertama, berperan sebagai penyedia barang dan jasa, baik untuk kebutuhan perekonomian dalam negeri maupun untuk kegiatan ekspor. Artinya di sini, dalam pasar barang dan jasa, rumah tangga produsen itu bertindak sebagai penyedia atau penjual atau produsen barang dan jasa. Peran yang kedua, sebagai konsumen faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, kalau kita melihat ini peran yang kedua, ini peran kaitannya pada pasar faktor produksi. Ingat lagi nih, saya ulang-ulang terus konsep ini karena penting sekali ketika nanti Anda akan mempelajari diagram arus perputaran kegiatan ekonomi. Ya, dalam pasar faktor produksi, rumah tangga produsen itu justru bertindak sebagai konsumen faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian, peran berikutnya memberikan balas jasa atau pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Karena sudah membeli faktor produksi dari konsumen, maka rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa. Kemudian yang keempat, dalam kaitannya dengan pelaku yang lainnya itu pemerintah, rumah tangga produsen itu sebagai pembayar pajak dan penerima subsidi. Selanjutnya kita akan bahas peran berikutnya dari pelaku ekonomi, yaitu peran pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu dapat menjadi produsen dan konsumen dan juga pengatur kegiatan perekonomian. Peran sebagai produsen, pemerintah itu dapat berperan sebagai produsen misalnya untuk barang vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan juga sebagai penyedia jasa layanan umum untuk masyarakat. Nah, kemudian peran pemerintah sebagai konsumen itu pemerintah membutuhkan jasa ataupun barang yang dihasilkan oleh perusahaan dan yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri. Kemudian peran pemerintah yang ketiga sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Nah, pemerintah itu memiliki hak dan juga kewajiban untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait dengan kegiatan ekonomi. Misalnya, memungut pajak, memberikan subsidi. Nah, inilah peran-peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana peran masyarakat luar negeri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tentunya suatu negara itu memerlukan kerjasama dengan pihak asing. Sebab tidak semua negara dapat memproduksi jasa dan juga barang yang diperlukan oleh rakyatnya. Peran masyarakat luar negeri dapat berwujud dalam bidang perdagangan, ketenagakerjaan, dan permodalan. Nah, terkait dengan bidang perdagangan, kerjasama dengan pihak asing ini dapat berupa perdagangan, yaitu kegiatan impor ataupun ekspor. Terkait dengan ketenagakerjaan, ini suatu negara itu dapat mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Misalnya kalau Indonesia ada TKI kita yang dikirim ke Timur Tengah. Ataupun menerima tenaga dari luar negeri, misalnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi permodalan, masyarakat luar negeri ini juga bisa sebagai sumber penanaman modal asing atau investasi, serta sebagai sumber pinjaman dan bantuan. Inilah beberapa peran dari masyarakat luar negeri. Selanjutnya, yuk kita lihat bagaimana mereka berinteraksi dalam sebuah perekonomian. Di mana nanti kita melihatnya, yaitu dalam sebuah diagram yang disebut sebagai circular flow diagram. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Karena itu sangat berarti bagi kami. Oke? Selanjutnya kita akan pelajari circular flow diagram dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Berikut ini adalah berbagai kegiatan ekonomi dilihat dari jumlah pelaku ekonominya. 1. Kegiatan ekonomi sederhana, yaitu yang melibatkan dua sektor atau dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Artinya di sini pelakunya cuma dua, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan ekonomi tertutup, di mana ada tiga sektor atau tiga pelaku,
yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat luar negeri. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan ekonomi terbuka yang melibatkan keseluruhan pelaku ekonomi atau ada 4 sektor atau 4 pelaku ekonomi. Circular flow diagram yang sederhana yaitu yang hanya melibatkan 2 sektor yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang kompleks berarti yang melibatkan keseluruhan pelaku ekonomi atau dalam kegiatan ekonomi yang bersifat terbuka. Nah, sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu circular flow diagram untuk perekonomian yang sederhana, yang hanya melibatkan 2 sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian di sini ada 2 pasar, pasar faktor produksi dan pasar barang atau jasa. Kita sudah pernah pelajari tadi di slide sebelumnya, apa itu pasar faktor produksi, apa itu pasar barang atau jasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini arus perputaran dalam diagram yang sederhana ini. Ada panah merah yang mengalir dari rumah tangga konsumen, masuk ke pasar faktor produksi, kemudian diterima oleh rumah tangga produsen. Ini ingat ya, lihat nih tanda panahnya. Yang tajam ini artinya mengarah ke sini. Dari konsumen masuk ke pasar, diterima oleh produsen. Panah apa ini keterangannya? Saya kasih nomor 1 di sini. Keterangannya adalah arus faktor produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau skill. Artinya di sini faktor produksi itu mengalir dari rumah tangga konsumen masuk ke pasar faktor produksi dan diterima oleh rumah tangga produsen. Ini tadi sudah kita jelaskan nih sebenarnya di pembahasan peran masing-masing pelaku. Nah, tadi kita membahas itu terlebih dahulu agar nanti Anda lebih mudah memahami diagram ini. Kemudian, selanjutnya nih ya, setelah rumah tangga produsen ini menerima faktor produksi, maka rumah tangga produsen ini, kita lihat di sini ada panah warna biru, dia harus membayar. Ada arus uang. Saya kasih tanda nomor 2. Ada arus uang yang mengalir dari rumah tangga produsen melalui pasar faktor produksi, diterima oleh rumah tangga konsumen. Uang apa ini? Yaitu sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Di mana nanti di sini balas jasa itu dikenal dengan istilah sewa untuk pemilik tanah, upah itu untuk pemilik tenaga kerja, bunga itu untuk pemilik modal, dan laba itu untuk pemilik skill atau berwirausaha. Nah, itulah di sini bagaimana interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen pada pasar faktor produksi. Selanjutnya kita lihat bagaimana nih peran masing-masing ini di pasar barang. Pada pasar barang ada panah warna hijau yang mengalir dari rumah tangga produsen masuk ke pasar barang atau jasa, kemudian diterima oleh rumah tangga konsumen. Panah apa ini? Saya kasih nomor 3. Keterangannya adalah arus barang. Bahwa dalam pasar barang itu mengalir dari rumah tangga produsen, masuk ke pasar barang, diterima oleh konsumen. Nah, konsumen di sini karena sudah menerima barang, lihat warna biru ini, panah warna biru, maka konsumen ini harus membayar. Ada arus uang yang keluar dari konsumen untuk pembayaran barang atau jasa. Dan ini merupakan pendapatan bagi perusahaan. Demikian gambar perputaran arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow diagram untuk perekonomian yang sederhana. Nah, yang perlu menjadi catatan juga, gambar ini tidak mutlak posisinya seperti ini. Bisa saja nanti posisi rumah tangga konsumen ini bertukar posisi dengan rumah tangga produsen. Atau pasar faktor produksi yang ada di atas bertukar posisi dengan pasar barang atau jasa yang ada di bawah. Nah, nanti Anda tidak perlu bingung memahami masing-masing panah ini ketika posisi gambar itu bertukar.
Yang penting kuasai konsepnya dulu. Nah, konsepnya ini sudah kita pelajari tadi ketika kita membahas peran masing-masing pelaku. Jadi kalau Anda kuasai konsep itu, Anda nanti tidak akan kebingungan ketika menjumpai gambar dengan posisi yang berbeda. Nah, dalam soal-soal USBN, soal UN, atau soal SBMPTN, itu seringkali ditanyakan bagaimana keterangan dari arus ini. Nah, Anda harus bisa menjawabnya. Kalau Anda nanti menguasai konsepnya, maka Anda akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya, ini adalah circular flow diagram untuk perekonomian dengan 3 sektor, atau dikenal sebagai kegiatan ekonomi yang tertutup, di mana ada 3 pelaku ekonomi. Apa saja? Nah, di sini baru 2 nih, rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga produsen. Nah, satu lagi adalah rumah tangga pemerintah. Saya tidak akan mengulang menjelaskan panah nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, karena tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan pemerintah di sini? Pada pasar faktor produksi di sini, pemerintah juga menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Ada bagian dari rumah tangga konsumen ini yang bekerja di sektor pemerintahan atau bekerja pada BUMN. Maka panahnya di sini nih. Nah, karena pemerintah ini sudah menggunakan faktor produksi, maka ada panah biru yang keluar di sini. Ada arus uang, arus pembayaran dari pemerintah untuk membayar penggunaan faktor produksi yang sudah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana peran pemerintah ini pada pasar barang. Ada panah hijau. Panah hijau ini adalah arus barang. Artinya ada barang yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah memproduksi barang di sini. Barang apa saja? Yaitu barang-barang yang sifatnya vital atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Atau bisa pula di sini adalah jasa yang terkait dengan jasa layanan umum. Nah, ini keluar dari pemerintah di sini atau disediakan oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah ini sudah menjual barang atau jasa dalam pasar barang atau jasa, maka ada panah biru di sini. Artinya pemerintah menerima pemasukan di sini. Ada yang namanya laba BUMN. Ini masuk nih dari konsumen, diterima oleh pemerintah. Nah, kemudian pada pasar barang atau jasa, peran pemerintah yang lain, pemerintah juga mengkonsumsi barang. Ada panah hijau yang masuk ke pemerintah, artinya pemerintah juga melakukan konsumsi barang atau jasa. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah butuh barang-barang, butuh kertas, butuh meja, butuh kursi, dan sebagainya. Maka di sini ada barang atau jasa yang masuk ke pemerintah. Nah, karena pemerintah ini sudah mengkonsumsi barang, maka ada juga panah uang yang keluar nih. Ada arus uang yang keluar dari pemerintah dalam pasar barang atau jasa. Artinya di sini pemerintah melakukan pembayaran untuk pembelian barang atau jasa. Kemudian peran pemerintah yang lain itu adalah terkait dengan peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada yang namanya pajak. Pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga konsumen masuk ke kas pemerintah. Kemudian, selain memungut pajak di sini, pemerintah juga nih ada yang keluar yang namanya subsidi, pemberian dari pemerintah kepada rumah tangga konsumen. Nah, kemudian yang lain terhadap rumah tangga produsen juga sama ini. Ada pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap rumah tangga produsen, ada juga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Demikianlah gambar dari circular flow diagram untuk 3 sektor atau pada perekonomian yang tertutup. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang paling kompleks di sini, yang melibatkan 4 sektor yang disebut juga sebagai perekonomian terbuka. Artinya kita libatkan yang keempat pelaku itu. Ada rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga
produsen. Satu lagi adalah masyarakat luar negeri. Nah, saya tidak akan lagi membahas yang di sini, karena tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas saja bagaimana kaitannya dengan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini apakah terlibat dalam pasar faktor produksi? Nah, kita lihat di sini. Ada warna merah. Artinya di sini ada arus faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Ada tenaga kerja yang berasal dari luar negeri yang masuk dalam perekonomian suatu negara. Ada pula modal yang berasal dari luar negeri yang masuk ke sini. Nah, maka di sini ada panah yang warna merah ini. Kemudian masih terkait dengan pasar faktor produksi, ada juga faktor produksi dari sebuah negara yang keluar ke masyarakat luar negeri. Misalnya ada TKI yang bekerja di luar negeri, maka ada warna merah seperti ini. Kemudian kaitan dengan pasar barang, ada barang-barang yang berasal dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar barang atau jasa dari sebuah perekonomian negara. Maka di sini panahnya begini. Nah, ada juga barang atau jasa yang berasal dari perekonomian sebuah negara ini yang mengalir keluar. Mengalir keluar. Ini kegiatan ekspor. Barang dari dalam negeri dijual keluar. Yang ini adalah kegiatan impor. Barang dari luar masuk ke pasar barang. Demikian circular flow diagram untuk 4 sektor atau perekonomian yang sifatnya terbuka. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus tayangan-tayangan kami. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik, silakan share kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.